Itu. Setelah kita sadar ke tubuh kita, sadar ke alamnya juga, terus bagaimana nih cara ngeblendingnya? Kalau yang dilatih sama Kang Pepi mah pergerakannya bagaimana? Bagaimana bisa merasakan gerakan energi kalau kita tidak menyadari keberadaan energinya dulu? Kan gitu. Merasakan apa Kang Pepi? Merasakan pergerakan energi alam. Emang energi yang mana? Walau alam bisawab. Pokoknya mah nu gerak-gerak kieu we. Pertanyaan saya, tahu dari mana itu yang menggerakkan Anda? Energi alam bukan pikiran Anda sendiri, atau bukan aura Anda sendiri, atau bukan apalah gitu. Tahu dari mana? Ya pokoknya mah niat weh, kehilaanan. Jangan kayak gitu kalau mau ngomongin ilmu mah ya. Kalau bisa disadari. Nah, kan selama ini banyaklah jurus-jurus yang dikasih sama Kang Diki sampai yang ya perihal blending lah. Nah terutama saya perihal blending nih yang mau diobrolin kan kalau ya sejauh yang saya tangkap lah Kang Diki itu menjelaskan bahwa blending itu mengikuti gerakan semesta lah kan gitu ya. Jadi ya kata beliau kan kita harus netral tanpa ada tendensi apapun lah, pokoknya mah ikuti weh gerakan semesta, nanti biar semesta yang menggerakkan kita lah kan gitu. Sedangkan dulu ketika awal-awal saya nyoba kan gitu ya kan secara teorinya kan kayak gitu, tapi ketika ngapraktekan kan ya tidak semudah yang dijelaskan oleh beliau gitu. Jadi akhirnya saya dulu teh neneangan gerakan teh kumaha kan gitu, mengikuti gerakan semesta teh kumaha. Akhirnya nyontek yang batur gerakannya kumaha, batur mah halus orang goreng gitu. Pakai kian hungkul betul. tapi ya lanjut. Ya gitu. Akhirnya teh ya cari-cari gerakan kan gitu, sedangkan targetan dari branding sendiri saya belum tahu kan, terus hasilnya seperti apa juga belum tahu karena ya fokus di gerakan itu. Jadi saya teh apakah ini teh sudah sampai apa yang diharapkan oleh Kang Diki kan gitu ya, blending yang saya lakukan teh. Nah begitu. Ari blending yang menurut Kang Diki yang tujuan dari blendingnya itu apa katanya? Sejauh yang saya terima ya di PU itu yang intinya mah kalau kita blending kan gitu ya, ya kita bisa kan kasih terima lah gitu katanya kan, kasih terima. Jadi kasih terima secara, kalau saya tangkapnya kan secara secara action kan, bukan kasih terima secara inilah. Intinya kita ngasih energi ke semesta gitu. Jadi dengan melakukan gerakan ini kita ya mungkin meniatkan atau gimana lah, memberikan energi ke semesta aja, pokoknya tanpa mengharap apapun gitu. Pokoknya biar bere we orang teh bere kan gitu. Nah nanti juga ada feedback lah ke kita teh, ke semesta, ke kita, dari semesta ke kita. Nah jadi intinya kita ngasih dulu ke semesta, baru semesta nanti bakal ngasih feedback. Nah begitulah yang disampaikan. Tapi kan saya pribadi ya coba we halakan gerakan gitu, terus ya coba meniatkan diri gitu ya, ngasih ke semesta dengan gerakan seperti itu. Ya cuman selama dilakukan ya gitu we kan gitu, selama sampai sekarang pun kan ya bahasanya mah kita belum bisa mengukur nih apakah sudah sampai belum ke semesta kan gitu, atau semesta juga udah ngasih belum ke kita. Nah seperti Jadi itulah. tujuan blending hanya itu menurut Kang Diki atau menurut yang Kang Pepi dengar dari Kang Diki? Ya menurut yang saya tangkap lah, mungkin belum lengkap mungkin ya. Salah satunya itu, terus ya juga kita bisa membantu memperbaiki ya tempat kita hidup lah kan gitu ya. Ya kalau alam lah kan gitu. Targetnya juga ke sana gitu. Nah, seperti itulah. Pemahaman yang saya dapat ya belum ya sempurna. Ya sebenarnya saya tidak punya otoritas untuk
ngebahas blending ya, karena Iya. saya tidak ikutan PU Iya. gitu. Jadi kalau saya ngebahas, saya akan ngebahas sesuatu yang saya nggak pernah pelajari. Iya. Tapi mungkin gini deh, di konteks pembelajaran hidup saya berkait dengan energi dan alam gitu ya, saya juga punya konsep yang kurang lebih mungkin sama seperti itu, tapi saya sebut sebagai penyatuan atau apa ya bahasa saya itu, menyatu ya. Menyatu teh lain daharnya, menyatu. Oke. Tapi saya coba inilah ya. Jadi sekali lagi saya tidak bermaksud mengomentari tentang blending, bukan, karena saya tidak tidak ikutan. Cuman kan blending itu artinya juga menyatu ya. Iya. Ya nggak sih, benar nggak sih? Iya. Iya. Ya, jadi GR saya mungkin sama gitu. Oke, kita untuk memahami apa itu blending, bagaimana tujuan, ya kita harus tahu apa itu blending dulu, apa itu menyatu ya, maaf bukan apa itu blending, apa itu menyatu gitu. Menyatu itu kan dimana beberapa unsur, lebih dari satu unsur, yang dia kemudian menjadi satu unsur, ya nggak? Karena menjadi satu unsur, maka masing-masing unsur ini bisa mendeteksi, merasakan unsur yang lain karena udah menjadi satu. Itu menyatu, itu blend, kan gitu. Misalkan kurang ngejus strawberry jeung gula, brung, kan jadi itu satu jus. Kan gula jeung strawberry-nya udah nggak ada, tapi udah nggak kelihatan, tapi eksistensinya masih ada. Masing-masing saling melengkapi dan yang lain-lain. Nah, untuk menyatu seperti ginilah saya contohkan ya Kang Pepi ya. Bisa disebut menyatu nggak dengan obrolan ini? Kalau pada saat ngobrol ini saya sibuk main HP sendiri, bisa disebut menyatu nggak dengan obrolan ini? Ya enggak, soalnya nggak bisa fokus. Ya enggak, karena tidak menceburkan diri kepada obrolan itu. Saya fokus dengan diri sendiri. Ya. Kan gitu ya. Jadi yang namanya menyatu ya betul-betul kita menceburkan diri. Nah, kalau kita ngomong menceburkan diri, berarti kan kita harus tahu diri dan tahu partner yang akan kita blendingi ya, yang akan kita satui itu. Makanya hal yang paling penting menurut saya, kunci pertama adalah kesadaran. Kalau menurut Kang Diki, move in dulu. Sadari diri dulu. Sadari tubuh dulu. Kan diri itu kan ada tubuhnya, ada sistemnya gitu kan, terus ada listriknya katanya kan gitu. Nah, itu sadari dulu itu. Kalau udah sadar, benar-benar udah sadar itu, maksudnya sadar teh apa sih? Sadar menurut versi saya itu mengetahui dengan pasti. Apa aja sih itu teh gitu. Terus menerus, lain pas sadar pas ke mode kieu hungkul meditasi, hungkul sadar. Setelah nggak meditasi, poek deui, kesadarannya hilang. Bukan seperti itu. Sejauh yang saya dengar, Kang Diki pernah ngomong bahwa meditasi yang terbaik itu kan meditasi dalam keramaian. Artinya 24 jam, kecuali tidur, mungkin kita harus terus dalam kondisi sadar kepada diri itu dulu. Kenapa itu penting? Karena itu diri kita adalah salah satu unsur yang akan kita satukan dengan unsur yang lain. Kalau kita ngomonginnya alam semesta, ya mana diri kita, mana alam, nanti harus tahu. Setelah itu bagaimana menyatukannya. Kan gitu, kalau menurut saya. Nah, jadi langkah pertama untuk bisa terjadi penyatuan atau ngeblend itu, ya harus betul-betul sadar dulu dengan dirinya. Sadar itu mengetahui dengan pasti apa saja yang terjadi dengan dirinya tuh yang mana, dan seterusnya. Nah, setelah itu terjadi 24 jam, kecuali tidur lah gitu, baru kita mencoba menyadari apa-apa yang di luar tubuh, yang namanya alam. Yang terdekat saja, alam itu unsurnya sangat banyak, bahkan tak hingga kan. Dari mulai unsur material yang keras, material yang lunak, non-materinya, energinya, gelombangnya ya, termasuk non-materi. Itu kan banyak sekali di alam itu. Benar nggak?
Di kamar ini, jangankan alam yang jauh, di kamar sini saja udah macam-macam, ada kasur, ada tembok, ada lantai, ada macam-macam. Belum di luar ini, di luar yang belum yang satu RT, satu RW, satu planet, udah banyak sekali itemnya. Nah, apa kita sudah sadari semua itu? Karena yang namanya alam kan itu. Ya kan? Alam itu yang mana? Bukan langit doang kan alam itu. Bukan langit. Alam itu bukan langit doang. Iya. Alam itu bukan space saja. Alam itu bukan planet saja. Alam itu semua kan yang ada di situ, termasuk manusia juga bagian dari alam kan. Iya. Nah, apa kita sudah pahami itu, sudah sadari keberadaannya? Gitu. Setelah kita sadar ke tubuh kita, sadar ke alamnya juga, terus bagaimana nih cara ngeblendinnya? Kalau yang dilatih sama Kang Pepi mah pergerakannya bagaimana? Bagaimana bisa merasakan gerakan energi kalau kita tidak menyadari keberadaan energinya dulu? Kan gitu. Merasakan apa Kang Pepi? Merasakan pergerakan energi alam. Emang energi yang mana? Walau alam bisawab. Pokoknya mah nu gerak-gerak kieu we. Pertanyaan saya, tahu dari mana itu yang menggerakkan Anda? Energi alam bukan pikiran Anda sendiri, atau bukan aura Anda sendiri, atau bukan apalah gitu. Tahu dari mana? Ya pokoknya mah niat weh, kehilaanan. Jangan kayak gitu kalau mau ngomongin ilmu mah ya. Kalau bisa disadari. Nah, pertanyaan saya, tahu dari mana atau bisa dari mana? Mungkin gimana kita mengikuti pergerakan alam kalau energi aja kita tidak tahu kayak apa bentuknya, kayak apa dan gerakan dan seterusnya. Bagaimana energi itu terbentuk oleh alam kita nggak tahu. Karakternya kita nggak tahu. Padahal kan karakter energi alam itu beda-beda di setiap tempat sepengetahuan saya. Atau kenapa kok dalam satu tempat yang pernah saya saksikan ya, orang-orang gerakannya beda-beda. Ada yang rame, ada yang cuman uget gitu ya, ada yang bagaimana, oh mungkin itu kepekaannya beda-beda, mungkin. Tapi saya pernah melihat orang yang gerakannya rame sama-sama rame beda juga. Apa iya pergerakan energi alam di satu tempat yang sama akan berbeda begitu signifikan? Nah itu juga jadi bahan pemikiran kita. Apakah benar teman-teman kita ini digerakkan oleh energi alam seperti yang Kang Pepi bilang tadi? Atau jangan-jangan mereka digerakkan oleh pikiran sendiri? Kan gitu ya. Nah makanya kalau kita mau ngomong ngikutin angkot Cibiru nyaho angkot ge henteu rek nuturkeun kumaha. Itu logika saya gitu ya. Satu. Yang kedua, memberi dan menerima Tea. Memberi. Apa yang mau diberi kalau Anda tidak paham diri Anda, tidak paham energi Anda yang mana, bentuknya kayak apa, mau ngasih apa? Maafnya sanes. Aduh hapunten ampun paralun sanes ngegengging, sanes da bikin tacan bisa kukumaha. Tapi logikanya gini, kalau Anda mau nerapi menyalurkan hawa panas misalnya. Bagaimana Anda bisa menyalurkan hawa panas kalau hawa panas saja Anda tidak tahu? Yang mana hawa panas, bentuknya jika kumaha, tempat nyalurna nu mana? Kan gitu Panginten? Iya. Nerapi mah gampang. Niatkan saja. Pakai metafisik, saya tanya metafisik yang mana? Pergerakannya bagaimana? Bagaimana cara mengendalikannya dan seterusnya. Kan harus tahu dulu baru kita bisa memanfaatkan. Iya. Jadi disitulah pentingnya untuk saya, tahap pertama adalah kesadaran. Sadar diri seutuhnya, sadar luar diri seutuhnya atau yang kita sebut alam, baru kita akan menemukan bagaimana cara menyatukan dua unsur itu yang dengan satu jalan. Kalau di versi saya adalah dengan koneksi namanya. Koneksi adalah hubungan. Kita harus terhubung dulu tuh dengan diri, terhubung. Ya kan? Dengan alam juga terhubung dulu, bikin hubungan dulu. Udah bikin anak ya harus ada hubungan dulu. Makanya ujug-ujug. Menyatu itu kan harus ada koneksi dulu. Yeah. Setelah koneksi kita mengenali kan, oh ternyata energi alam tuh yang ini. Ternyata ini pergerakannya, oh ternyata terciptanya tuh begini dan seterusnya. Setelah tahu baru. Ini nih yang harus diikuti mah, oh ini yang bukan. Kan gitu mungkin ya. Nah, setelah itu, setelah kita bisa terkoneksi, kita mengkoneksikan diri kita dengan sesuatu di luar diri kita, yang namanya alam itu. Nah, baru kita tuh
meleburkan diri. Setelah proses meleburkan diri itu bisa terjadi tukar informasi tuh. Kita jadi tahu oh ternyata alam di sini kayak gini ya. Misalkan tadilah punten eta ucing bisa nabrak eta. Ternyata alam di sini misalkan gersang atau apa, kan karena terkoneksi. Namun Anda tidur kan tidak merasakan. Atau Anda ngahulang tenyaho. Biar kita mengetahui alam ini bagaimana ya harus terkoneksi. Urang enak ngadengekeun ceramah Pak Ustadz beri bengong tidak terkoneksi ya moalnya naon. Sama seperti itu kan. Untuk bisa tergerakkan oleh alam kan kita harus terkoneksi dulu dengan alamnya. Terus bagaimana membuat koneksi itu? Koneksi itu wujudnya jika kumaha dan seterusnya. Baru setelah kita tahu sadar diri, sadar alam, terbentuk koneksi, baru kan mungkin kita bisa mengikuti satu alur gerakan. Itu gitu terus. Terus setelah itu kita bisa melebur dengan alam itu kan. Meleburnya di situ mungkin terjadi proses saling memberi, saling menerima itu pada saat kita sudah meleburkan diri dengan benar tentunya. Nah, di situ juga ada proses kita mengetahui apa saja yang ada di alam. Bagaimana cara memanfaatkan, bagaimana kalau ada yang rusak cara membenahi, dan seterusnya kan gitu. Nah, menurut saya kalau kita mau ngomong menyatu dengan alam ya prosesnya seperti itu. Saya ulangi lagi, kita harus menghadirkan kesadaran kepada diri, menyadari keberadaan diri. Lu nyontek pendapat Kang Diki ya move in teh ya. Diri itu ada diri kasar dan diri halus kan, jasad, diri kasarnya, diri halusnya ya mungkin ada nyawa sama ruh. Itu benar-benar disadari dulu. Setelah itu sadari sesuatu di luar diri sebagai tempat hidupnya yang kita sebut alam. Unsur alam itu tak hingga banyak sekali, Mas Bro. Ya, bukan hanya energi, bukan hanya gelombang, bukan hanya udara. Banyak, ada pohon, ada air, ada apa segala macam. Apakah kita sudah menyadari keberadaan mereka gitu? Oke lah, maksudnya sudah sadar. Nah, kita kan jadi tahu oh pergerakan alam begini, nah energinya gini, ini bla 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 bla. Mangga koneksikeun antara diri urang jeung diri alam. Dibuatlah koneksi hubungan. Setelah itu baru kita bisa menyatu dengan dia, menyatu dengan pergerakannya, menyatu dengan pola kerjanya, menyatu dengan sistemnya, menyatu dengan segala informasi yang ada di alam itu. Baru mungkin terjadi interaksi kan antara energi kita dengan dan alam dan seterusnya. Nah, disitulah kita menjadi orang yang satu mungkin bisa memberi manfaat. Yang kedua, kita bisa tahu kondisi alam itu. Yang ketiga, kita jadi tahu harus bagaimana, yaitu khalifah teh kudu kumaha ieu ka alam teh. Kalau alamna butuh dicas, maki panginten kumaha cara ngecasna. Di lebah mana sakumaha. Nah, informasi itu kan harus kita ambil dari alam. Kita tidak bisa nanya yang selain alam. Tanya alamnya bagaimana? Kita nanya alam, ya koneksi itu, ya menyatu itu. Gitu loh. Terus saya pernah dengar juga Kang Diki pernah ngomong bahwa maaf ya saya ambil istilah blending itu 24 jam. Kan gitu kan? Ya maaf, kalau Kang Pepi memaknai blending itu bergerak mengikuti pergerakan semesta dengan cara yang seperti ini, masa kayak gitu 24 jam? Ya mungkin rada repot ya. Di WC begini ya kan? Di pasar begini ya kan rada repot. Mungkin makanya saya ini maaf awantunan, tapi ini di doktrin saya ya. Artinya di keilmuan saya, menyatu itu ya bukan bergerak. Menyatu itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang itu benar-benar sudah berhasil manunggal. Sudah berhasil melebur. Baik dengan dirinya maupun dengan di luar dirinya yang namanya alam. Itu betul-betul sudah berhasil melebur. Nah, untuk sampai level melebur itu memang tahapannya panjang lebar, yaitu tadi sadar diri dulu, sadar di luar diri, terus kemudian buat koneksi, baru proses melebur. Gitu.
Tujuannya untuk apa? Ya untuk tadi saling bekerja sama dengan alam, dapat info, dapat pengetahuan untuk bagaimana. Itu kalau menurut saya, versi saya, menyatu versi saya. Bukan versinya Kang Pepi loh ya. Kalau versinya Kang Pepi kan ada pelatihannya. Ya saya nggak ikut-ikutan itu mah. Cuman kalau seandainya versi pemikiran saya ini ada manfaatnya untuk lebih melengkapi, mungkin bukan melengkapi keilmuan Kang Diki, bukan, ya ampun. Tapi mungkin melengkapi pemahaman teman-teman. Anggap saja ini tafsir lah. Ini tafsir menyatu versi saya. Nanti Kang Pepi punya tafsirnya sendiri. Yang lain punya tafsir sendiri. Nah, kalau pemikiran saya ini bisa dijadikan menyempurnakan pemahaman teman-teman, ya terima kasih. Tapi kalau enggak juga, ya enggak apa-apa juga sih gitu. Jadi kalau misalkan antek itu nyetong di dengeng, guys, saya antek gitu. Gitu kalau menurut saya Kang Pepi ya. Jadi harus betul-betul jujur kita ke diri sendiri. Pada saat Kang Pepi merasakan, saya mau merasakan pergerakan energi alam. Tanya ke diri, apakah Anda sudah tahu energi alam yang mana? Apakah benar ini pergerakan energi alam? Tahu dari mana? Jangan-jangan ini pikiran sendiri, jangan-jangan ini aura sendiri. Nah, itu terus kita tanyakan ke diri sendiri. Gitu. Hanya orang-orang yang terus bertanya begitu yang akan suatu hari menemukan. Kalau enggak ya, apalagi kalau Kang Pepi sudah merasa, wah iya benar, guys. Bakal segitu-gitu nawe gitu. Iya. Ya, memang sih saya juga ya pernah ngedengar tadi di pelatihan PO kalau nggak salah, memang Kang Diki pernah berbicara seperti itu, perihal blending itu yang sebetulnya mah kan harus 24 jam kan gitu. Kang Diki ngomong seperti itu. Nah kan juga mikir mau 24 jam kumaha definisi blending itu harus seperti ini kan, kumaha 24 jam kan. Sorry gitu ya, kan gitu. Dahar gitu mah. Akhirnya sepertinya mungkin ya kalau saya boleh menafsirkan tafsir bebas lah versi saya gitu ya. Seperti ritual yang sekarang ada lah, kan ritual ya sekarang yang ada misalnya apalah gitu ya, ritual itu agama kan. Ada yang memahami ritual itu seperti itu, gerakannya seperti itu kan gitu. Tapi ada juga yang memahaminya ternyata tidak seperti maksudnya levelnya berbeda lah kan gitu. Ya mungkin. Ya kan mungkin. gitu. Jadi ya kalau boleh ambil bahasa itu syariat, tarekat, hakikat, marifat misalkan kayak gitulah di agama misalnya, kan ada yang level syariat, ada juga kan yang level tarekat dan sebagainya kan itu berbeda lah kan saya lihat kan gitu ya, saya baca saya itu ya kan. Nah mungkin dalam level blending juga mungkin bisa seperti itu mungkin kalau alam kan ya. Ya kan misalnya level syariat misalnya. Nah, tapi ada yang level lebih tingginya seperti Kang Diki lah kalau saya mungkin kan beliau kan, saya juga nggak pernah lihat Kang Diki gini-ginian ya kecuali lagi latihan gitu. Iya kan ya tadi kan Kang Diki sampai katanya 24 jam kan, berarti ini level blendingnya kayaknya ada lebih ini lagi, bahkan sampai ya kalau bisa ya kemarin Kang Diki ngomong kan bisa sampai buat produk kan dan sebagainya, bisa memahami air dan sebagainya, bisa bikin produk air. Mungkin itu sebagai bukti bahwa beliau blending secara mendalam. Ya, sekali lagi ya, saya tidak mengomentari blending yang diajarkan di yang pelatihan ya. Karena saya nggak ikutan. Saya itu hanya menafsirkan tentang pemahaman saya berkait penyatuan diri dengan alam. Karena penyatuan itu maknanya sama dengan blending ya, kita katuk-katukin aja gitu ya. Tapi ya itu ya, sekali lagi sering saya omongin, kenapa orang bisa bikin produk, kenapa Kang Diki bisa bikin produk, bisa ini bisa itu ya, karena dia memahami air, jadi dia bisa bikin bahan bakar air, memahami logam sehingga dia bikin logam cerdas dan seterusnya. Nah, bagaimana memahami unsur-unsur itu? Ya pertama harus terkoneksi dulu, harus tahu dulu unsurnya, terus kemudian terkoneksi dan melebur kan, menyatu dengan unsur itu. Dalam arti menyatu, benar-benar kita pahami ini unsur ini, sehingga tahu bisa digunakan apa, baiknya apa, buruknya apa, kan gitu ya. Dan unsur itu bagian dari semesta loh, gitu loh. Nah, jadi tapi sekali lagi, kalau ini saya ulangi sekali lagi, menurut tafsir saya bahwa menyatu dengan alam, menyatu adalah hasil, yaitu sebuah kondisi di mana seseorang sudah benar-benar melebur dengan alam, bisa melebur dengan alamnya.
gitu ya. Ya. Sehingga dia bisa memahami kinerja, memahami apa segala macam tentang alamnya. Jadi melebur adalah hasil, manunggal itu hasil. Ya kalau ngambil bahasa kerennya mungkin blending juga hasil. Ya. Kondisi di mana seseorang sudah betul-betul terkonek, terhubung dan menyatu dengan alam. Nah, tapi itu kan perlu cara untuk sampai ke titik itu. Iya. Ya, perlu cara. Caranya banyak sekali. Ada yang meditasi, ada yang tapak mungkin, ada yang latihan seperti yang di PU ya, latihan seperti itu, merasakan gerak semesta mungkin. Atau saya latihannya dengan menghadirkan kesadaran. Nah, latihan mah bebas, jalan mah silahkan. Banyak jalan menuju Roma. Iya. Tapi menurut saya pahami bahwa itu adalah cara, jalan untuk mencapai kemanunggalan. Iya. Jalan mencapai penyatuan. Nah gitu. Jadi jalannya kalau menurut versi saya, pertama, hadirkan kesadaran tentang tubuh, hadirkan kesadaran tentang luar tubuh, tentang alamnya, kemudian bikin koneksi dan melebur baru di situ menyatu. Iya. Nah, itulah menyatu versi saya. Gitu loh Kang Pepi ya. Jadi tidak semata-mata hanya bergerak mengikuti energi alam, kita harus tahu dulu benar-benar energinya kayak apa, alamnya kayak apa. Jadi kita nggak rasain. Dan itu tidak semudah seperti itu, gitu. Tidak semudah itu, gitu. Tapi kalau yang begitu gimana Kang? Ya abdi mah lepas tangan, dah abdi mah tengiringan, lain panitia gitu, mangga. Cuman sekali lagi saya tuh sedang urun pikiran saja. Ya, saya mah dalam sikap di sini mah hanya urun pendapat lah. Kenapa sih Kang Rocky urun pendapat liur-liur? Karena gini, maaf, saya sering melihat teman-teman saya yang mereka melakukan menurut mereka mungkin blending, saya melihat bahwa dengan diri mereka sendiri mereka tidak terkoneksi. Tahu dari mana? Saya tanya, kamu kakinya kerasa enggak? Enggak, Kang. Misalkan punggungnya terasa enggak? Enggak, Kang. Berarti dengan dirinya dia tidak terhubung. Kalau terhubung pasti terasa. Kan gitu. Nah, saya hanya mengkhawatirkan, ini mah mengkhawatirkan saja, jangan sampai kita seperti yang Kang Diki bilang, ritual tanpa spiritual gitu loh. Ritualnya melakukan, tapi sebenarnya kosong dari pengetahuan. Kita nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Energi alamnya nggak kerasa, nggak ngerti kayak apa, alamnya aja nggak paham yang mana, tubuh sendiri aja nggak paham gitu. Jangan sampai seperti itu. Nanti ujung-ujungnya ilmu Kang Diki yang luhung ini, yang besar, yang hebat ini, ya tidak terserap sarinya karena kita tidak paham. Jadi saya hanya dalam rangka ya urun pemikiran aja. Bukan mau ngikut campurin yang blending, tidak ada. Saya merasa tidak ikutan temayar. Gitu. Jadi tidak punya hak lah. Tapi saya cuma sekedar udunan pikiran. Gitu loh. Biar menurut hemat saya biar ini tidak menjadi sekedar ritual yang tanpa spiritual kalau menurut nyontek bahasa Kang Diki mah gitu. Tapi ya syukur-syukur kalau saya salah. Syukur-syukur kalau saya salah bahwa memang mereka tidak hanya ritual tapi memang benar-benar udah jadilah gitu, udah menyatu dengan alam semesta gitu. Nah gitu sih Kang Pepi ya, sekali lagi. Saya hanya udunan pikiran, kalau dianggap salah ya udah jangan diikuti, udah gitu segampang itulah. Gitu. Siapa ya hatur nuhun ya, intinya mah banyaklah pelajaran yang saya tangkap juga. Soalnya kan saya pribadi kan masih pemula lah gitu, masih karena kemarin sore lah jadi. Tapi jangkauan. Nah, beda ya. Nah, jadi memang perlu mengumpulkan puzzle-puzzle lah gitu ya untuk melengkapi keilmuan yang saya pahami gitu. Nah, karena ya saya pribadi memang merasa belum cukup lah untuk memahami keilmuan Kang Diki secara utuh. Ya, kamu utuh jauh lah gitu. Sami. Iya. Jadi ya alhamdulillah, jadi dari obrolan ini lah ada mudah-mudahan ya utamanya buat saya pribadi lah jadi tambah ilmu lah untuk bisa diaplikasikan lah gitu. Ya, syukur. Ya ke teman-teman mungkin ya teman-teman Kang Pepi yang merasa mungkin terganggu dengan pemikiran saya, nggak setong di pikiran gitu. Setong di pikiran lah gitu. Gitu ya.
Ya, siap lah. Siap. Ya sudah gitulah. Sok lajengkeun we. Oh, Ya. siap. Ya, Kang. Gitu we.